Halo semua, welcome back to my channel. Balik lagi di pembahasan Viking Race. Jadi kali ini gua bakalan berbagi tips buat kalian. Hal pertama dan hal yang paling penting ketika kalian memulai game, yaitu adalah titik. Nah, tapi sebelum itu gua minta maaf dulu ya, soalnya bakalan ada sedikit banyak bising di kanan kiri backgroundnya, mau entah itu motor kayak gini nih ya. Intinya itu dikarenakan ya posisi rumah gua yang terlalu mepet jalan ya, intinya banyak hal, dan maaf jika terganggu dengan suara-suara yang lewat. Oke, tipsnya adalah untuk kalian yang baru main game ini, jangan lupa selalu tentukan kalian alurnya mau seperti apa, kalian mau jadi apa ke depannya. Jadi sudah di prepare dari awal. Maksudnya bagaimana bang? Maksudnya kalian sudah menentukan kalian bakalan jadi pemain archer kah, jadi pemain pikeman kah, atau jadi pemain yang selalu menggunakan infanteri gitu. Dan setiap pasukan itu punya kelebihannya masing-masing, dan otomatis itu berdampak kepada hero apa yang akan kalian gunakan dan kalian investasikan dari awal, beserta dengan seluk-beluk dari pohon riset atau pohon penelitian yang bakalan kalian lakukan kayak gitu ya. Jadi yang pertama gua jelasin dulu adalah soal troopsnya. Jadi di Viking Race itu troopsnya ada 3 hal utama. Satu ya biasa kayak gitu. Jadi di sini kalau kalian bisa lihat, nah di sini itu ada nama awalnya si Porter. Nah ini ya, bagian ini kalian fokus sini aja. Jadi di sini ada lambang pikeman yang tombak ini, infanteri, dan archer. Kalau yang tengah ini porter itu ya bebas, maksudnya jadi bahan angkutan. Kalau di game lain ya mungkin kayak mobilnya atau sebagainya kayak gitu ya. Nah di sini kalau kalian user pikeman, berarti dia condong ke yang namanya defense. Jadi dia pasti lebih besar di defense-nya. Dan pikeman itu menang telak kepada infanteri kayak gitu ya. Nah lalu infanteri itu dia kelebihannya ada di hit point atau jumlah darahnya, dan dia itu menang telak melawan archer ya. Dan di archer ini dia cuman menang di attack, dan dia menang telak di ketika melawan pikeman. Kayak gitu aja sih polanya. Jadi setiap pasukan itu punya kredibilitasnya masing-masing yang dilebihkan. Kalau misalkan porter ya berarti yang dilebihkan adalah muatannya kayak gitu ya. Itu perbedaannya. Karena kalau yang lainnya ya macam-macam, mulai dari dia kriterianya lambat dan sebagainya. Kita cek aja ya persatuannya. Kita mulai dari pikeman sesuai urutan yang tadi. Pikeman itu dia seperti yang gue bilang ya, dia besarnya ada di defense, attack-nya lumayan, HP-nya lumayan, gitu aja. Jadi yang paling banyak itu dia ada di defense-nya. Itu yang dibesarkan dari pikeman. Yang nanti ketika dia naik level, yang awalnya pikeman, lancer, dan sebagainya sampai level selanjutnya, nama-namanya bisa kalian cek aja sendiri, tapi kita atau gua pakai istilah nama pertamanya, atau pikeman itu adalah nama pertamanya. Lanjut, kalau yang infanteri itu seperti yang gua bilang tadi ya, di statistiknya kalian bisa lihat dia menang di hit pointnya atau HP-nya dia tebal banget. Jadi bolehlah kalau pengen jadi tanker antara pikeman atau infanteri boleh. Tapi gue lebih condongnya ke
infanteri karena kalian bisa lihat hit point dan defense-nya mirip-mirip, jadi hampir rata gitu ya. Dan yang terakhir itu adalah archer. Archer itu seperti yang gue bilang, dia menang di attack-nya, tapi hit point dan defense-nya ya B aja gitu. Karena semuanya udah jelas ada plus dan minusnya, jadi buat kalian harus sudah mulai menentukan mana pasukan yang kalian butuhkan, mana pasukan yang seleranya memang cocok buat kalian dan tipe permainannya mirip dengan kalian. Tapi kalau porter nggak gue bahas karena ya udah jelas, kalian nggak usah pertanyakan lagi kegunaannya untuk apa. Dan di sini gua itu fokusnya di archer dengan segala kekurangannya dan dengan banyak istilahnya tidak begitu tren juga buat kalian yang bermain di Viking Rise ya, tapi gue lebih senang archer, jadi ya archer aja, seneng aja gitu, jadi terserah apa kata orang. Oke, selanjutnya setelah kita sudah menentukan kita mau jadi apa istilahnya user dari mana, kita mau fokusnya kemana, itu berdampak kepada risetnya. Kalau misalkan tutorial gua sebelumnya adalah kalian harus menaikkan yang namanya chief half sampai ke batas maksimalnya atau level 25. Itu karena sangat berpengaruh untuk perkembangan kalian ke depannya. Dan sekarang kita lihat, ketika kalian sudah menentukan mana pasukan utama kalian, kalian bakalan berdampak kepada poin risetnya. Jadi gue spoiler aja, kalau gue di bagian ekonomi yang awal ini sampai kepada titik kontraksi speed ini bakalan full, kecuali gold ya, itu full. Dan sudah masuk ke area ini itu sudah mulai jarang-jarang ya. Jadi di sini udah mulai jarang. Ini dimulai dari yang apa setelah kontraksi itu jarang, langsung ke fokus. Jadi titik fokusnya di bagian ekonomi itu ada di contraction speednya, terus habis itu di research speednya juga. Ininya cuman syarat satu-satu. Nah, tapi yang troop load ini kalau bisa full juga ya, troop load ini. Terus contraction speed lagi. Habis itu yang terakhir reset speed lagi. Jadi di ekonomi cuman fokus ke yang itu aja kalau misalkan kalian ini adalah akun utama. Memang nanti kedepannya kalian bakalan butuh yang namanya sumber daya dalam jumlah banyak ya. Tapi kalau kalian misalkan memfokuskan untuk naikin level ini semua rata, kalian bakalan tekor di sumber dayanya kawan. Kalau kalian nggak top up dan sebagainya juga kalian bakalan tekor. Tambah lagi seperti yang gue bilang, top up kalian ketika di sekarang gue di CH21 itu top up kalian nggak berasa bro. Jadi top up kalian itu kalau masih kaum mendang-mending nanggung-nanggung itu berasa ketika kalian masih di bawah CH16 ke bawah. Karena kalau sudah 21 ke atas itu udah berat dan sumber dayanya banyak. Sedangkan kalian kalau top up pun yang 70.000 atau yang 80.000 sampai yang 160.000 itu kalian dapat sumber daya cuman maksimal 5 juta per jenis resortnya. Jadi cukup ya nggak cukup kawan gitu. Makanya kalau kalian pengen top up mendingan dari awal karena urgenitasnya ada di sana. Tapi kalau sudah lewat ya sudah, kalian urgenitasnya bukan di sana, tapi gimana caranya ngerampok yang baik atau menjarah yang baik seperti itu ya. Sekiranya sumber daya kalian tetap banyak. Dan di bagian militernya kalian bisa lihat di sini fokus militer gua adalah selain porter ya, itu nggak gua naikin. Terus ini yang lainnya naik. Nah, di sini gue sudah mulai fokus cuma dua, antara archer atau infanteri. Jadi archer ini adalah pasukan utama gue, infanteri itu adalah second choice atau ibarat kata dia adalah pasukan yang akan nanti jadi penjaga rumah gue kayak gitu ya.
Dan untuk Defense Porter dan Pikeman ya urusan nomor 2 ditaruh aja. Terus di sini juga ada yang speed perjalanannya, marching dan sebagainya. Kenapa yang marching ini gua besarkan? Karena semakin banyak pasukan yang bisa kita bawa semakin menguntungkan, karena kita nantinya bakalan cukup fokus satu hero utama. Di awal game kita nggak bakalan invest ke banyak hero, jadi marching capacity ini itu penting. Dan kita lihat nih ya, kalau sudah di bagian max speed level 2 ini, itu sumber dayanya sudah gila-gilaan. Seperti kata gua, kalau kalian mengandalkan top up itu nggak cukup sama sekali. Dan di sini juga waktunya juga sudah mulai banyak. Jadi kalau misalkan kalian mau memaksimalkan semua ini, ya kayaknya sumber daya kalian harus jadi paus ya kalau pengen cepat ya. Tapi kita butuhnya cepat, efisien dan strategis, itu nggak cocok banget. Jadi kita lanjutkan. Di sini juga sama, karena gua itu di bagian apa istilahnya, gua itu archer itu kelebihannya adalah di attack. Makanya di sini hal pertama dari urutan 1 2 3 ini yang gue bakalan maksimalin duluan adalah di attack dulu untuk memaksimalkan kelebihan dari archer. Tapi yang lainnya tetap dibiarkan, nggak sampai maksimal, cuman untuk syarat aja kayak gitu. Tapi fokus priority gue pasti ada di attack troop, karena untuk mendoping ya tadi troop yang gue pengen lebihkan. Kalau misalkan kalian nanti jadi archer, infanteri atau pikeman, kalian juga sudah tahu dong mana prioritasnya. Infanteri itu berarti kalian hit pointnya yang diprioritaskan. Pikeman berarti kalian yang defense troopsnya ini yang diprioritaskan, kayak gitu ya. Jadi kalian sudah menentukan pilihannya, asalkan dari awal kalian sudah tahu kalian mau jadi apa. Dan di sini ketika kalian akan membuka pasukan tier 5 ya otomatis gue bakalan tetap archer dulu sampai max baru yang lainnya, kayak gitu ya. Archer dulu sampai max baru yang lainnya, dan yang lainnya itu maksudnya ya sampai batas jadi syarat untuk membuka marksman gitu. Nggak nyampe maxnya itu berarti sampai nilai 10 ini. Dilanjutkan untuk tier 6, tier 7 sekalipun itu semuanya ada urutannya, kayak gitu ya kawan. Jadi nggak semuanya kita pukul rata, karena kita butuh waktu yang efisien, sumber daya dan sebagainya. Intinya kita prepare pasukan utama kita adalah jadi pasukan elit dari kota kita, dan jadi pasukan yang nggak bisa diremehkan ketika orang lain menyerang kita. Mungkin kalau misalkan awal-awal pasukan kalian itu bakalan masih mix, jadi satu hero bawahnya campur-campur infanteri dan sebagainya. Tapi kan nggak selamanya gitu. Seiring berjalannya kalian main game, otomatis terus kalian bertambah. Di sana pasti kalian sudah bisa, waktunya tiba kalian sudah bisa satu hero full ya infanteri doang, kayak gitu. Nggak campur-campur lagi kayak es campur, kayak gitu. Lanjut sekarang adalah ya, kita di resetnya udah nih, kita di hero sendiri. Kalau misalkan kalian pengen fokus seperti gua di archer, rekomendasinya apa bang? Kalau untuk di archer, legendarinya adalah Arthur dan Verdandi untuk di awal gamenya. Dan untuk hero epicnya itu adalah Olena. Karena untuk mengawakeningkan hero legend itu sulit, jadi kita fokus salah satunya untuk dinaikkan level tertingginya. Dan di sini gua fokusnya di Arthur daripada Verdandinya. Dan untuk di awakening pertama, sumber daya kita semuanya dialihkan kepada seri epic dulu, karena di awal game kita sulit untuk mendapatkan shard legendary dalam jumlah besar. Makanya kita awakeningkan dulu satu hero epic yang jadi prioritas dari pasukan kita. Oke, itu archer. Kenapa gue
Kenapa gua bahas Archer dulu? Karena gua tipe Archer. Oke, selanjutnya adalah rekomendasi hero untuk yang infantry. Infantry rekomendasi hero-nya adalah yang pertama itu adalah Gregory, dan disusul legendary yang selanjutnya itu adalah si mana sih? Nah, si Jens. Jadi dua hero ini ya, boleh kalian seperti kata gua pilih salah satunya untuk di up dari legendary, antara Gregory atau Jens. Soal bagusnya mana ya nanti gue bahas terpisah, kepanjangan kalau dibahas sekarang. Dan untuk hero epicnya itu ada Cecilia untuk yang infantry. Oke, untuk infantry saya Cecilia, apalah, susah amat namanya. Cecilia ini itu adalah hero epic yang kalian wajib awakening kalau kalian pilih yang namanya infantry. Oke, lanjut ke timnya Pikeman. Pikeman hero rekomendasinya dari gua itu adalah yang pertama, kalau lihat itu dapetinnya emang agak sulit ya. Intinya yang gua rekomendasikan ya untuk kalian yang Pikeman itu adalah Laird dan Sigurd. Dua hero ini cara dapetinnya ya bisa kalian cek sendiri aja ya. Laird sama Sigurd ini untuk yang legendarinya. Dan untuk epicnya itu adalah Wooder. Oke, itu adalah Wooder. Jadi nanti yang bakalan kalian awakeningkan pertama epic adalah Wooder. Itu harus kalian prioritaskan sampai awakening daripada hero epic yang lain. Dan ini silahkan pilih salah satunya saja. Lalu banyak bakalan berkomen kenapa nggak Yifit. Yifit ini seperti yang gue bilang, dia itu hero berbayar ya. Karena hero berbayar nggak gue rekomendasikan buat kalian. Dia hanya untuk pelengkap saja untuk penggunaan di desa. Kalian tahu tips gue yang sebelumnya ya, kalian bakalan paham kegunaan Yifit versi gue. Kalau untuk jadi tim utama ya gak gue pakai, karena ya lu punya duit berapa sih emang? Nah gitu aja. Oke, itu adalah saran-saran hero yang jadi prioritas kalian kalau kalian sudah menentukan mana pasukan yang kalian mau. Ingat ya, mana pasukan yang kalian mau. Terus pasti kalau ada yang bertanya, Bang kenapa nggak yang kayak Ivor. Ya, Ivor ini tipe kapten atau leader ya. Kalau namanya leader ya itu mix aja. Jadi buat apa kita prioritaskan? Kita prioritaskan yang satu macam aja dulu. Lebih baik satu macam nyakitin kayak lebah daripada cuman banyak mix tapi lembek semua kayak kerupuk. Ya, kayak gitu aja sih filosofinya dari gua. Oke, itu aja yang bisa gua bagi buat kalian. Kedepannya bagaimana? Silahkan pantengin aja di YouTube gua. Gua bakalan bagi informasinya secara rinci, terpercaya seperti buletin atau berita-berita itu. Tapi tenang, gua nggak bakalan PHP kalian seperti halnya mantan-mantan kalian. Oke, jika kalian suka video seperti ini jangan lupa di like, komen, dan tentu subscribe juga ya, biar kita sama-sama berkembang. Oke, itu aja yang bisa gua bantu dan bye.